Fakta sejarah datang lagi untuk teman-teman di sini. Semoga bisa menghibur ya. Bismillah, assalamualaikum. Halo teman-teman, kisah ini adalah kisah nyata. Saat makhluk jadi-jadian menebar teror kutukan kala paceklik. Lokasi, tokoh dan tahun disamarkan. Alur dipermanis untuk menghidupkan cerita. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kisah dari teror tikus siluman ini yang ditulis oleh manismu @ini_vj. Saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Paceklik. Tahun ini musim kemarau nyaris berlangsung sepanjang tahun. Sebagai kota kecil di pesisir, penduduk bergantung pada komoditas hasil laut dan ladang. Tetapi panas yang garang ini membuat petani kelabakan. Ya opo iki Mbah Man? Bagaimana ini Mbah Man? Ladang kita ndak bisa diolah, ndak bisa menampung air hujan sama sekali. Kacang saja ndak bisa ditanam, keluh Pak Dar kepada lelaki tua di Rompok. Rompok itu sebutan rumah panggung kayu kecil di tengah sawah atau ladang. Itulah Rompok, kata Lek Dar yang pada sore itu. Lelaki bernama Bahman itu menghisap rokok kelintingan dalam-dalam sebelum menjawab. Embuh Dar, entahlah. Sawah juga hanya bisa ditanami jagung dan palawija. Padinya libur dulu. Sudah, habis ini kita makan nasi jagung saja. Beras mahal. Obrolan itu berlangsung hingga menjelang maghrib, sebelum keduanya memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Di tengah jalan, Bahman yang menuntun sepeda bermuatan kayu bakar berpapasan dengan Thohirin yang sedang mengengkol motor bututnya sambil terus memaki. Motor goblok, mbok ya jangan mogok. Tak jual beneran kamu nanti. Jual ajarin motormu itu. Buat beli beras dijual, saut Bahman. Thohirin berhenti mengekol motornya dan menjawab. Pak Lek, dari ladang ya? Iya Rin, kamu dari mana atau mau kemana? Aku dari sawah. Hancur paman, hancur. Thohirin mengeluh dan memegangi kepalanya. Bahman mengerutkan kening dan mengira mungkin tanaman jagung di sawah Thohirin gagal tumbuh. Ndak tumbuh ta? Kemarau banyak cobaan, hama pada keluar Lek. Tanaman jagung dan palawija rusak Lek, kata Thohirin. Loh, ndak kamu semprot obat Rin? Masalahnya aku belum tahu Lek, hewan apa yang merusak tanaman. Bahman berpikir sejenak. Opo tikus ya Rin? Musim kemarau gini banyak tikus di sawah atau di lumbung. Bersamaan dengan itu, azan maghrib mulai saling bersahutan dari surau-surau desa, menginterupsi pembicaraan mereka. Wes Rin, sudah, motormu tuntun saja. Pulang yuk, sore-sore waktunya sandikala ini, ucap Bahman, kemudian berpamitan melanjutkan perjalanan pulangnya. Di desa, sandikala atau sandikolo atau candiolo adalah waktu saat senja di mana matahari telah tenggelam, menyisakan rona merah di langit menjelang maghrib. Saat itu, warga percaya jika terjadi pembaruan antara dua dimensi manusia dan makhluk tak beraga, sehingga semua pekerjaan harus dihentikan dan harus mulai bersih-bersih diri. Pamali jika masih berkeliaran di luar rumah atau masih bekerja. Lepas maghrib, Bahman duduk menghisap rokoknya di beranda rumah. Suasana sepi, hanya terdengar suara jangkrik. Tak lama istrinya menemani duduk sambil membawa singkong rebus, hasil ladang mereka sendiri. Mbah, tadi di musola orang-orang pada mengeluh. Katanya tanaman di sawah mulai rusak.
Sebagian jagung juga hilang seperti dicuri orang. Bahman mencomot satu singkong yang masih mengepulkan asap itu. Sambil mengunyah ia menanggapi, "Kok tahu kalau dicuri orang?" "Belum pasti. Soalnya kalau hama, pasti jagungnya masih ada tapi rusak. Atau di bawah batangnya, pasti ada bekas rontokan. Lah ini bersih kok, tapi jagungnya hilang." "Paling tikus. Tadi Tohirin ngomong kalau sawahnya rusak akibat hama." "Iya tikus kepala hitam, tikus ndas ireng." Istrinya menimpali dengan maksud berseloroh, jika yang dimaksud tikus kepala hitam adalah manusia. Begitulah Mbah Man setiap hari bercengkrama dengan istri saja, karena anak-anak serta cucunya telah berumah tangga sendiri. Rumah kecilnya berada di ujung desa. Di depan rumah terdapat jalan setapak menuju ke arah sawah. Sesekali untuk membunuh sepi, beliau menonton televisi tabung. Tetapi ia lebih senang ninis atau duduk santai di teras bersama istri di depan rumah. Tiba-tiba terdengar langkah beberapa orang warga melintas di depan rumahnya membawa senter, lampu semprong, dan celurit. "Nines Bahman," sapa salah seorang warga. "Iya, monggo mampir. Lah kok rame-rame mau kemana?" "Kemit sawah Mbah, pengen tahu siapa biang keladi yang merusak tanaman," sahut salah satu warga. Kemit adalah kegiatan bermalam dengan maksud menjaga suatu tempat, misalnya kuburan orang yang meninggal di malam-malam tertentu, misal Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan lain sebagainya, karena diyakini akan dimaling orang untuk ilmu hitam, untuk lelaku, atau sawah untuk mengetahui kondisi sawah malam hari, apakah ada pencuri atau masalah pengairan. "Nah kok sampai di Kemit? Apa separah itu Pak?" tanya Mbah Dok atau istri Mbah Nan. "Desa sebelah itu sampai gagal panen Mbah. Tanaman jagungnya masih berdiri utuh, lah tapi jagungnya raib." Warga itu menjawab sambil mendengus kesal. Sepertinya permasalahan di desa sebelah sudah mulai menyerang desanya. "Ya sudah Mbah, kami lanjut dulu." Mereka bertiga pamit kepada Mbah Man. "Gagal panen? Benar-benar paceklik ini Mbah," ucap Mbah Dok dengan nada khawatir. Mbah Man segera mengajak istrinya masuk rumah untuk beristirahat. Ia berkata kepada istrinya, akan segera memanen singkong dan cabai di ladang agar tidak kemalingan. Hingga esok harinya tergopoh-gopoh Tohirin berjalan menuju rumah Mbah Man. Mbah Man, sudah ketemu pelakunya, ilmu hitam." Melihat kedatangan Tohirin seperti itu, Mbah Man menghentikan aktivitasnya memberi makan ayam-ayamnya. "Mbok yo pelan-pelan Rin, sini duduk dulu, cerita yang bener." Tohirin lantas duduk pada bangku panjang yang ditunjuk Mbah Man. Tanpa hadap, dia tenggak secangkir kopi milik Mbah Man hingga tandas. Si empunya kopi hanya melongo. "Oh, bocah gemblung, dasar anak edan." Tohirin menarik nafas sebelum mulai bercerita. "Ilmu hitam ini Pak Lek, Kang Ri, Kang To, dan Kang Min yang kemit sawah semalam sudah membuktikannya Lek." "Iya ya, Mbah Man tahu ketiga nama tadi adalah warga semalam yang hendak kemit sawah. Tetapi soal ilmu hitam, lelaki 75 tahun itu sangsi. Ibarat ilmu pengetahuan, terdapat banyak cabang dari ilmu hitam. Agaknya ilmu nilep lumrah digunakan untuk mencuri uang, bukan hasil pertanian. Lalu ilmu hitam apa yang dimaksud Tohirin? Apa buktinya Rin?" Tohirin melanjutkan cerita. Setibanya di sawah, Kang Ri lantas menyalakan lampu semprong, kemudian ditaruh di rompok. Sedangkan Kang Min, setelah menyulut rokok, ia memeriksa tanaman jagung di setiap petak sawahnya. Begitu juga Kang To, mengecek kondisi sawahnya sendiri. Menganggap semuanya masih aman pada posisi masing-masing, Kang Min menyusul Kang Ri ke rompok. Tetapi Kang To masih belum kembali. "Tok ini kemana?" tanya Kang Ri. "Masih ngecek sawahnya. Paling juga sekalian buang air ke kalen, sungai kecil di sawah," jawab Kang Min. Hanya berselang sebentar,
Kang Tok berlari menyusul mereka. "Kamu ini kenapa, Tok?" tanya Kang Ri seraya turun dari rompok. "Sudah, ndak usah tanya dulu. Ayo, bawa sentermu. Tadi aku melihat sesuatu seperti orang berjongkok di tengah sana. Tak senteri hilang." Kang Tok segera memimpin teman-temannya ke tempat yang dimaksud. Sepi, tidak ada apa-apa di tengah sawah itu. Kang Tok celingak-celinguk. Ia yakin tadi ada sesuatu besar seperti orang jongkok di tengah sawah itu. Kang Min membuang putung rokoknya. "Bah, sudah ngantuk kau sepertinya, Tok. Mana ada orang selain kita bertiga?" "Sumpah, Kang." Kang Ri menegur perdebatan mereka. Tetapi matanya menatap ke arah lain. Sudah. Apa kalian tidak sadar ini tonggak jagung kok kosong, gak ada jagungnya ini?" Menyadari ucapan Kang Ri, Kang Min segera menyibak ceceran tonggak-tonggak jagung. Benar, separuh ladang tonggak itu kosong, seperti habis dipanen, menyisakan bagian tepian ladang yang masih tampak normal. Manusia apa yang bisa memanen jagung tanpa suara dan nampak membopong jagung-jagungnya keluar sawah, Ri? Geram Kang Min. Yang diajak berbicara tidak menyahut. Kang Ri berjalan menunduk ke arah Kalen. Matanya menyipit, menajamkan penglihatan. Di tepi Kalen, terdapat tanah yang nampak seperti digali tidak beraturan. Jelas bukan hasil cangkul. Lubang yang cukup lebar, seolah bisa dimasuki seekor ayam atau kelinci. Tetapi tidak cukup dalam hingga menembus Kalen bila memang itu lubang ular sawah. Di mulut lubang, Kang Ri memungut sebonggol jagung yang masih terbungkus kobot, tetapi jagung itu telah rusak oleh bekas gigitan atau cakaran dengan bekas hitam. "Sarang ular, Ri?" tanya Kang Min yang ternyata membuntuti Kang Ri. "Bukan, tidak tembus Kalen ini. Ini coba lihat jagung ini, kira-kira hewan apa?" Kang Ri memicingkan mata, mengamati bonggol jagung itu. Hanya harimau kesurupan yang berkelana dari alas sana turun ke dataran dekat daerah laut yang tidak ada hutan gini. Kalau menurutku apa tikus, Ri? Tikus trontong, tikus hitam yang berukuran besar. Kang Ri belum membuka suara saat Kang Tok kembali menyusul mereka dengan tergopoh-gopoh. Dengar, suara apa itu? Dengar. Semua hening menajamkan telinga. Kok kayak sesuatu berlarian, bisik Kang Ri. "Apa babi ngepet, Kang?" bisik Kang Tok. "Sontoloyo, babi ngepet dari jagat mana yang ngepet jagung, Tok?" balas Kang Min, seraya mengarahkan senter ke sumber suara. Aneh, suara itu berpindah ke sisi lain ladang. Setiap sinar senter mencoba mengejar asal suara. Suara berlarian itu berpindah ke sisi lain. Begitu seterusnya, hingga terdengar suara itu makin jelas. Sadarlah mereka, ini bukan suara sesuatu, tetapi sekelompok sesuatu. Semakin dekat, semakin ramai. Kang Ri menggenggam erat celurit di tangannya, sementara Kang Min mengarahkan senter di mana suara itu terakhir menuju sebelum diam. Dek! Mencailos hati ketiganya saat senter itu mengenai sesuatu berwarna hitam legam sebesar indukan kucing dan bermata bulat, merah nyalang, sedang tiarap di bawah rimbun tonggak jagung. Di depan kakinya terdapat beberapa jagung seperti membentuk benteng, diikuti oleh titik-titik merah lain di belakang makhluk itu. Kang Min menyenteri sekeliling dan tersadarlah mereka terkepung lautan titik-titik merah. "Gusti, makhluk apa itu?" suara Kang Min bergetar. Nyalinya perlahan ciut. "Simbo, waktu mendongeng dulu, setiap yang merah-merah matanya pasti setan, Kang." Kang Tok juga lebih bergetar. Makhluk hitam sebesar indukan kucing itu menggeram dan tampak tubuhnya mengembang. Entah dia masih tiarap atau sudah berdiri. Yang jelas ukurannya sebesar orang berjongkok, seperti kata Kang Tok. Apa ini wujud babi ngepet sawah? Setelah berkata demikian, Kang Ri seolah mengkomando teman-temannya. Ia lantas lari melompati Kalen. Kemudian Kang Tok yang tunggang langgang menyusul dirinya.
Sementara Kang Min seolah merekam jelas makhluk itu dalam mata dan ingatannya sebelum mengencangkan sarung yang diikatkan di perut lalu lari mengejar rekan-rekannya. Di sisi lain, pagi ini cerita 3 orang kemit sawah itu menjadi topik hangat di desa. Tohirin pun berucap mengakhiri ceritanya. Kang Tok tadi ke sawahnya lagi. Jagungnya bersih mbah, tapi tidak ada bekas kaki makhluk-makhluk itu. Hanya bekas tapak kaki mereka bertiga semalam, ucap Tohirin mengakhiri ceritanya kepada Mbah Man. Lah, lubang pinggir kalian apa masih? Akhirnya setelah menyimak dengan hikmat, Mbah Man menanggapi cerita Tohirin. Sepertinya masih. Ya sudah, setelah ini aku tak ke sawahnya Yanto. Sudah kamu pulang saja. Dan jangan menyebarkan desas-desus ilmu hitam. Nanti warga makin panik. Tohirin pamit kepada Mbah Man sambil celingak-celinguk mencari sesuatu. Motorku kok nggak ada, Lek? Mbah Man menggeleng-geleng. Waduh, si kutumpai. Bocah edan Rin. Datang ke sini jalan seperti orang edan kok tanya motor. Tohirin cengengesan dan teringat motornya masih mogok di rumah. Terlalu bersemangat ia segera menuju rumah Mbah Man berjalan kaki. Selepas kepergian Tohirin, Mbah Man bergegas mengambil topi pandan dan sepedanya hendak menuju sawah Kang Tok. Sesampainya di sawah, ia tidak menemukan keberadaan Kang Tok. Setelah menaruh sepeda di bawah pohon pisang di seberang kalen, Mbah Man menyusuri tepian petak sawah mencari lubang yang dimaksud Tohirin. Lubang itu masih ada, nyaris tertutup bongkahan tanah sawah. Mbah Man berjongkok mengamati. Ia setuju dengan Tohirin. Ini bukan sarang ular. Dugaan itu diperkuat oleh beberapa helai rontokan rambut atau bulu berwarna hitam di dalam lubang. Bulu itu ia taruh di telapak tangan. Ia amati baik-baik. Terlalu panjang dan kaku untuk disebut bulu. Tapi ini bukan rambut. Tikus. Kabar serangan sekelompok tikus hitam sebesar indukan kucing bermata merah dengan cepat menyebar ke penjuru desa. Mbah Man telah mengklarifikasi temuannya kepada warga bahwa makhluk itu adalah tikus. Sementara ini kabar ilmu hitam cabang babi ngepet sawah telah teredam. Tohirin menjadi pelopor bagi petani desa untuk mulai mengamankan tanaman jagung mereka. Orang-orangan sawah yang biasanya untuk mengusir burung kini merangkap ganda menakuti tikus. Kasihan, dia harus kerja 2 shift siang malam. Bagi petani kaya yang memiliki berhektar-hektar sawah, memasang pagar listrik mulai diminati. Sementara petani pas-pasan macam Tohirin seketika menjadi seniman barang-barang bekas menciptakan jebakan tikus. Toko penjual obat tikus laris diburu warga. Jebakan itu disebar di berbagai bagian sawah. Amboy, meriah sekali hari-hari itu. Kemit sawah dilakukan oleh beberapa warga. Harap-harap cemas, warga menanti hasil buruan mereka. Tetapi harus menelan kekecewaan. Hingga beberapa hari berikutnya, tak satu pun jebakan berhasil memakan korban. Kurang ajar. Tikus demit apa gimana kok licin sekali tangkepannya? Ungkapan kegusaran semacam itu sering terlontar dari warga. Sementara jagung masih terus raib. Hingga malam itu, Tohirin nekat melakukan kemit sawah seorang diri. Berbekal senter dan celurit, ia menyisir tiap bagian 3 petak sawahnya. Berhati-hati ia menjaga langkah agar tidak menginjak jebakan tikus. Semua aman. Tidak ada tanda-tanda kemunculan kelompok tikus itu. Menjelang tengah malam, kantuk tidak bisa lagi ditahan Tohirin. Ia bergelung dalam sarung di atas rompok, terlelap dalam tidurnya. Tohirin mendengar suara bergedebuk di dekat rompok. Malas-malas ia membuka mata. Tangannya menggapai-gapai mencari senter, tapi benda itu tak ada dimanapun. Mata Tohirin membelalak dengan leher terjulur ke arah sumber suara. Kemudian bersiborok dengan mata merah nyalang dari makhluk hitam legam sebesar indukan kucing. Hanya sendiri tanpa kawanannya. Bergetar bibir Tohirin berucap, "Makhluk apa kamu?" Makhluk itu menggeram sesaat.
di sini hanya meminta sedikit apa yang kamu tanam. Hanya sesuapanku dan anak cucuku. Kok kamu tega mentolo ingin membunuhku? Hah? Tega mentolo kamu ingin membunuhku? Jika kamu tidak terima, akan aku habisi semua jagung dan palawija. Manusia, hentikan perilaku yang buruk. Jangan sombong dan jangan serakah. Rela Tohirin memerahkan kedua pipinya sendiri melalui tamparannya untuk menyadarkan bahwa makhluk bermata nyalang itulah yang berbicara. Kembali terbata Tohirin berucap, "Sampean iku sinten? Kami itu siapa?" Sebagai jawaban, di tengah kegelapan yang hanya bersinarkan rembulan, makhluk itu mengembangkan dirinya berbarik Allah, lalu berjalan meninggalkan Tohirin. Saat itulah mata Tohirin melihat makhluk itu adalah perwujudan tikus. Tanpa menunda tempo, Tohirin berlari meninggalkan sawah. Dicampakannya senter, celurit, bahkan sandalnya. Ucapan makhluk itu seperti ancaman teror yang bergema di telinga Tohirin, lalu menjamur di kepala warga desa. Cerita Tohirin yang menyambar dari satu telinga ke telinga lain menjadikan desa terbagi dalam beberapa kubu tanpa musyawarah, tanpa peresmian, dan tanpa SOP, alias dadakan tak terencana. Kubu satu menganggap itu hanya halusinasi dan mimpi Tohirin semata, sebab tak ada bukti konkret atau saksi penguat. Biarpun mimpi, bisa jadi itu adalah wasiat, peringatan. Ini adalah kontra dari kubu kedua, yaitu kubu yang menganggap apa yang dialami Tohirin, entah itu mimpi atau nyata, adalah tanda sebuah teror dari makhluk atau seperti yang sudah disepakati adalah tikus. Ya, tikus siluman. Kubu ini memutuskan untuk memperkuat keamanan sawah. Teror tikus siluman merebak dan menjadi obrolan hangat di desa. "Bah, apa benar tikus siluman?" tanya Mbah Dok saat ninis sore itu dengan Mbah Nang dan Pak Dar yang sedang bertamu. Siluman atau enggak, selayaknya kita tahu kita hidup di dunia yang berdampingan dengan dunia lain. Jadi jangan saling mengganggu. Tetapi kita manusia juga jangan merendahkan diri dengan menaruh takut pada mereka, papar Mbah Man seraya menghisap rokok kelintingnya dalam-dalam. "Terus menurut jenengan kita harus gimana, Mbah?" Tampak Mbah Dok menunggu suaminya itu menjawab pertanyaan dari Pak Dar. Dilihat saja, sudah terlanjur kedua belah pihak menabuh genderang perang. Rupanya tikus siluman itu tidak main-main dengan ancamannya. Semakin warga memperketat keamanan sawah, semakin habis jagung dan berbagai tanaman seperti singkong, umbi-umbian, kacang panjang, cabai, tomat, serta koro. Tikus itu juga mulai menunjukkan eksistensinya pada petani yang kemit. Diiringi suara cicit dan suara langkah berkejaran, kawanan tikus menyerang petak sawah, mengambil jagung atau apa yang tertanam dalam tanah dalam diam. Lalu apabila terpergoki, mereka menggeram dan melempar tatapan penuh ancaman, kemudian lari menjauh dari persawahan, hilang di telan gelap tanpa ada satupun yang tertangkap. Tong 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 tong. Suara kentongan dipukul tak beraturan, memecah sepi di tengah sawah sebagai tanda seorang petani melihat keberadaan tikus siluman dan berupaya meminta bantuan petani kemit lainnya. "Ayo kejar!" salah seorang mengkomando petani lain mengejar tikus itu. Tak peduli banyak tonggak jagung rubuh akibat terjangan mereka, gerombolan tikus itu bergerak bersamaan menuju satu arah keluar persawahan. Tikus terbesar, yaitu tikus yang pernah berhadapan dengan Tohirin, berada di barisan belakang, seolah memastikan kawanannya tidak ada yang tertinggal. Aneh, sekuat apapun warga mengejar seolah semuanya melambat. Tikus itu bak melesat bagai anak panah, nyata di depan mata, namun tak tergapai. Sabetan celurit atau lemparan batu dari warga hanya seperti menebah kehampaan. Nihil, kawanan itu lolos penuhnya. Manakala tikus besar itu mulai berlari, saat itulah kawanan itu lenyap dari pandangan secara tiba-tiba. Teror yang terjadi tak henti sampai di sana. Salah seorang petani yang hendak memanen cabai, tomat, dan kacang panjang dibuat tertegun dengan tanamannya yang membusuk dan daun yang rusak berguguran.
Jelas sekali akibat termakan ulat. Beberapa ulat masih bergelantungan pada sisa-sisa daun dan batang. Dalam hati ia bertekad akan membuat perhitungan dengan menyemprot obat hama. Belum sempat niat itu terucap apalagi terlaksana. Sebuah bisikan terdengar mematahkan niatnya. Apa? Masih ingin serakah? Lihatlah, teman-temanku sebanyak ini siap menghabisi apa yang kamu tanam. Siapa itu? Ya, petani itu hanya seorang diri di sana. Terdengar suara balasan. Menunduk sedikit, matamu akan melihatku. Petani itu menurut. Nampak di matanya seekor ulat hitam sepanjang jari telunjuk pada rambatan kacang panjang yang melongokkan. Sebagian tubuhnya menghadap petani itu. Gimana? Petani itu lemas seketika. Perlahan matanya menyapu tanaman kacang panjang di hadapannya yang dipenuhi ulat-ulat serupa. Tanpa mampu berlari, ia menyeret langkahnya kembali pulang. Mimpikah dia? Di siang hari? Semakin hari teror semakin terasa menyiksa. Banyak warga mulai pasrah pada keadaan atau kutukan. Ya, tidak salah lagi. Ini adalah kutukan. Entah pandangan apa yang sudah warga desa itu langgar, sehingga makhluk pengerat jadi-jadian itu muncul menebar teror di penjuru desa. Aktivitas tetap berlangsung sebagaimana mestinya, kecuali perekonomian dapur yang terasa mencekik. Paceklik yang terjadi tak ayal membuat segala harga pangan melejit naik. Pedagang dan tengkulak harus mencari persediaan dagang keluar desa, lalu menjajakannya di pasar rakyat dengan harga yang kiranya kurang sopan bagi orang kampung. Sebutlah Pardi, seorang sopir sekaligus pemilik mobil pick-up sewaan yang sering mengangkut barang-barang dagang dari luar desa. Malam itu, selepas maghrib, ia masih di perjalanan pulang dari mengantar barang keluar desa. Kondisi bak belakang mobil telah kosong. Lelah melakukan perjalanan seharian, ia menguap beberapa kali. Jalanan terasa sepi dan panjang. Padahal mata sudahlah mendamba bantal. Mobil Pardi melintas di jalan lurus yang diapit hamparan bumi berselimut beludru hijau. Persawahan. Kilat beberapa kali menjilat angkasa. Pardi berharap semoga hujan lekas turun membasahi bumi hari ini dan hari, bahkan bulan-bulan ke depannya. Kalau bisa hingga membanjiri petak-petak sawah, menghanyutkan bandrol-bandrol harga pangan tak manusiawi itu. Pardi menepikan mobil pick-up, menghadang perjalanan seseorang, mengerem tiba-tiba. Seseorang yang bercaping pandan yang menggiring belasan ekor kambing. Orang tua ringkih itu lekas menghalau ternaknya dari tengah jalan agar tidak terserempet mobil Pardi. Mau kemana, Mbah? Pardi melongokkan separuh dirinya dari jendela mobil, bermaksud menawarkan tumpangan pada orang tua itu. Ini loh Le, habis menggembala, mau pulang tapi kemalaman, jawab orang tua itu. Pardi manggut-manggut. Pikirnya mungkin orang tua itu kerepotan membawa ternak sebanyak itu seorang diri, sehingga terlambat tiba di rumah sebelum sandikolo. Setelah itu Pardi menawarkan tumpangan dan diterima oleh orang tua itu dengan senang hati. Pardi hendak turun membantu menaikkan ternak-ternak itu ke bak belakang mobil. Biarlah belasan kambing itu berdesakan di sana, sementara tuanya duduk di samping sopir sekaligus penunjuk jalan. Tetapi orang tua itu meminta Pardi tidak usah turun. Ia senang Pardi telah menawarkan bantuan mengantarkannya pulang. Ia tak ingin merepotkan Pardi dengan menaikkan kambing-kambing itu. Tak berselang lama orang tua itu sudah duduk di samping Pardi, menunjukkan satu arah, kemudian mobil melaju. Sampean orang baik Le, saya berterima kasih sudah diberi tumpangan ya, orang tua itu berkata dengan tulus. Sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong, Mbah. Toh saya juga sedang kosong, tidak sedang muat barang. Pardi mencoba merendah. Ia sekilas melihat orang tua itu melihat keluar jendela, menatap petak-petak sawah yang menghitam di telan malam. Gagal panen, Mbah. Suara Pardi menginterupsi pandangan orang tua itu. Andai mereka mau menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, cobaan buruk pasti terelakkan. Bagaimana, Mbah? Kening Pardi mengernyit tidak mengerti. Le, di zaman dulu, dari moyang dan leluhur dulu, ada etika yang berlaku.
ketika akan menggarap sawah. Ada permisinya pada siapa yang mendiami petak sawah itu. Bukan main tanam, lalu mengangkangi sendiri hasilnya. Begitupun ketika panen, selayaknya disisihkan sedikit sebagai rasa syukur kepada Sang Kuasa dan kepada Sing Bau Rekso. Sesuatu yang dikeramatkan atau menguasai suatu tempat atau wilayah. Jangan sampai luntur. Sudah saya turun di sini saja ya. Rumah saya tinggal menyeberang jalan. Pardi menghentikan laju mobilnya. Setelah mengucap beberapa kali terima kasih, orang tua itu turun dan seperti tadi, ia meminta Pardi tidak perlu membantu menurunkan ternaknya. Pardi menurut. Ia tetap di belakang kemudi sambil mencerna tiap kata orang tua itu. Rasa kantuk kembali datang membuatnya semakin tidak paham apa makna ucapan orang tua itu. Pardi menggeleng-gelengkan kepala, lalu melihat ke arah spion sekedar memastikan apakah semua ternak telah turun. Bukan main terkejutnya Pardi. Dari bak belakang mobilnya, puluhan tikus meloncat turun dan berlarian ke seberang jalan ke arah petak sawah terakhir sebelum memasuki daerah rumah-rumah penduduk. Tikus terakhir telah meloncat turun. Seekor tikus sebesar indukan kucing yang menunggu di seberang jalan seolah menatap mata Pardi, kemudian berbalik menyusul kawanannya. Nyatakah apa yang ia lihat tadi? Atau sepanjang jalan tadi dia tertidur karena kantuk tak tertahan dan kini tengah bermimpi? Pardi mengucek matanya berkali-kali. Sialnya, semua ini nyata. Lekas ia injak pedal gas dalam-dalam, menghambur ke arah desa. Rentetan kejadian di luar nalar manusia biasa. Manusia murni, bukan manusia jadi-jadian. Itu mendorong warga untuk melakukan rembuk desa. Benar saja, gerimis walau masih enggan menjelma hujan, sudah mau turun beberapa hari belakangan. Itu artinya musim penghujan sudah dapat dinanti dan warga tidak mau masa tanam padi akan mengalami kutukan seperti apa yang menimpa tanaman jagung dan polowijo yang lain. Rembuk desa itu dipimpin oleh beberapa tokoh yang dituakan, bukan orang-orang dari pemerintahan. Permasalahan lintas dimensi, lintas dunia, haruslah diselesaikan bersama orang-orang yang berhubungan dengan dunia tersebut, bukan yang berhubungan dengan komputer dan tinta. Toh biarpun terbukti tikus-tikus itu adalah tersangka teror yang menggagalkan panen, mereka tidak bisa diseret ke meja hijau. Jadi untuk apa melibatkan pemerintah? Rembukan berjalan damai, warga menyimak baik-baik petuah dan anjuran dari yang dituakan. Teror ini memang keterlaluan dan merugikan. Tapi mari kita telaah baik-baik setiap kejadian yang menimpa beberapa warga. Anggaplah semua itu sebuah petunjuk, sebuah peringatan untuk kita yang lalai. Gusti Pangeran memberikan cobaan tentu untuk satu alasan. Dan makhluk yang meneror kita bisa jadi sebuah teguran atas kesalahan kita sebagai manusia biasa. Salah seorang lelaki tua dengan udeng di kepala memberikan jeda sesaat, membiarkan warga meresapi perkataannya. Sebentar lagi semua jagung telah terpanen. Biarpun hanya tebon atau tonggak atau batang jagung tanpa jagungnya, sebentar lagi rendeng ya. Rendeng itu musim penghujan teman-teman. Dan sawah harus disiapkan untuk ditanami padi. Sebelum mulai menggarap sawah, saya harap setiap sawah diberikan sesajen sebagai ucapan permisi dan pemilik sawah bisa melakukan sedekah wiwit. Sajen itu bukan meminta ya teman-teman ya. Itu hanya untuk memberikan saja kepada makhluk yang tak kasat mata. Tapi kembali ke kepercayaan masing-masing. Tidak ada paksaan ya, bebas. Sedekah wiwit adalah sedekah untuk memulai menggarap sawah kepada para tetangga, memohon kepada Gusti Pangeran agar diberi kelancaran dan keberkahan. Mungkin ini yang kita lupakan. Pardi yang turut hadir mengangguk-ngangguk. Kini ia menangkap maksud perkataan penggembala tua yang pernah ia tolong. Bahman juga manggut-manggut. Sebagai petani tua, ia tentu mengetahui tradisi sebelum menggarap sawah tersebut dan membenarkan ucapan lelaki tua berudeng tersebut. Saat tiba musim panen nanti, jangan lupa untuk menaruh lagi sesajen di sawah. Dan alangkah eloknya jika kita menyisihkan sedikit hasil panen untuk diberikan kepada tetangga
dan melakukan kenduri sebagai ucapan syukur kita atas panen yang diberikan oleh Gusti Pangeran. Begitulah hingga kini menjelang kegiatan menggarap sawah dan panen, akan dijumpai sesajen berupa panggang ayam kampung, telur, ubur rampe dan kawan-kawan pada sudut petak sawah yang akan digarap. Tradisi-tradisi lama kembali hidup, warga kembali dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampun dan perlindungan. Kisah teror tikus siluman masih terus tersiar hingga kini, meski serupa bisik-bisik sebagai pengingat dan setidaknya sebagai pengalaman mengerikan. Dan kisah ini pun sampai di sini. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Terima kasih untuk akun Twitter manismu @ini_VJ. Teman-teman juga bisa memfollow akun Twitternya. Dan saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.